Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Di pembelajaran 5 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan juga PPKN ya. Di halaman 75 sampai dengan 82. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain sesuai dengan judulnya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftarnya seperti ini ya. Misalnya adik-adik sekarang kelas 3, jadi pilih playlist kelas 3, klik biru-birunya di sini. Nah, ini kita akan masuk ke playlist kelas 3. Semua temanya ada di sini. Nah, untuk misalnya adik-adik mau lihat kelas 3 tema 3, klik di sini ya, putar semua. Nah, di sebelah kanannya nanti akan ada daftar pembelajarannya adik-adik. Jadi adik-adik bisa cari pembelajaran berapa, subtema berapa, dan juga halaman berapa. Ini dibuatnya berurutan ya, jadi tinggal cari di sini adik-adik. Nah, kita mulai ya. Di pembelajaran 5 ada gambar ibu guru, bapak guru, dan murid-murid ini sepertinya sedang upacara ya adik-adik. Kita lihat yuk bacaannya. Setiap anak berhak merasa nyaman berada di sekolah. Mereka berhak diperlakukan dengan baik. Nah, baca teks ini judulnya Aku Ingin Senang di Sekolah. Setiap warga sekolah wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Guru dan siswa ingin merasa bahagia di sekolah. Udin dan teman-temannya juga ingin senang saat berada di sekolah. Kepala sekolah memberi saran kepada Udin dan teman-teman. Berikut saran kepada sekolah. Yang pertama, berteman dengan siapa saja, saling berbagi, saling menghormati, saling membantu dan bekerja sama, kemudian menghormat pada guru dan sayangi teman, dan menaati aturan sekolah. Udin dan teman-temannya mengikuti saran kepala sekolah. Sekarang setiap siswa berteman dengan siapa saja. Siswa selalu berbicara dengan sopan. Siswa tidak segan mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Siswa juga selalu minta maaf jika berbuat salah. Udin merasa senang berada di sekolah. Jadi kalau kita dibantu harus ucapkan terima kasih adik-adik ya. Dan juga kalau kita berbuat salah, misalnya kita lupa membuang sampah sembarangan, ditegur. Nah, kita harus meminta maaf ya, jangan gengsi-gengsi minta maaf ya kalau memang kita salah. Nah, berikutnya jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan salah satu kalimat saran. Nah, Karina pilih yang ini, adik-adik boleh pilih yang mana saja. Apa maksud dari kalimat tadi? Jadi maksudnya adalah setiap siswa sebaiknya berteman dengan siapa saja ya. Mau dia itu satu kelas, beda kelas, agamanya berbeda, kemudian sukunya berbeda, bahasanya dan lain sebagainya berbeda, tetap harus berteman ya. Tuliskan kalimat saran lain. Nah, ada banyak ya. Ada saling berbagi, hormat kepada guru dan sayangi teman, menaati aturan sekolah, saling menghormati, saling membantu dan juga bekerja sama. Jelaskan maksud dan saran yang kamu tulis. Nah, Karina mulai dari yang nomor 1 ya. Hormat kepada guru dan sayangi teman. Jadi kita harus menghormati ibu guru, bapak guru ya. Karena guru adalah yang membimbing kita dari sisi pendidikan dan akhlak di sekolah. Kita juga harus menyayangi teman agar teman kita juga menyayangi kita ya. Yang tentang menaati aturan sekolah, jadi semua siswa harus menaati peraturan di sekolah agar tercipta kehidupan yang tertib dan teratur di lingkungan sekolah. Lalu saling berbagi. Nah, berbagi adalah memberi atau menerima segala sesuatu yang penting bagi hidup kita. Ya, memberi dan menerima. Ya, manusia saling membutuhkan adik-adik ya, dan dibutuhkan juga sehingga manusia sebagai makhluk sosial harus saling berbagi. Kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Nah, yang keempat, saling menghormati. Semua siswa sebaiknya saling menghormati walaupun memiliki beberapa perbedaan, karena perbedaan itu pasti akan ada. Yang kelima, saling membantu dan bekerja sama. Semua siswa harus saling bantu jika dalam kesulitan dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan. Ya. Nah, yang berikutnya, Beni mendengar temannya berbicara dengan keras. Hal itu membuatnya tidak nyaman. Apa yang harus Beni lakukan? Yuk kita kasih saran buat Beni adik-adik. Nah, kita tulis sarannya di sini ada 4 ya. Karina sudah buat di sebelah kanan. Yang pertama,
Sebaiknya Benny menegur temannya supaya berbincang yang lebih pelan. Kemudian yang kedua, sebaiknya Benny pergi menjauh dari temannya yang berbincang keras agar tidak merasa terganggu ya. Ini kalau misalnya kita nggak mau negur tapi kita pergi aja. Lalu sebaiknya Benny meminta bantuan kepada teman lain untuk memberitahukan bahwa suara kerasnya sangat mengganggu. Jadi kita bisa minta bantuan orang lain atau bisa juga kita yang memberitahu langsung ya. Sebaiknya Benny memberitahukan temannya tersebut supaya mengecilkan volume suaranya. Nah, ini ya adik-adik ya. Kita lanjut lagi yang berikutnya. SD Nusantara ingin siswanya merasa senang di sekolah. Mereka membuat daftar kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Nah, lengkapi tabel berikut ini ya adik-adik ya. Ada yang kosong, ada yang sudah diisi. Kita jawab di sebelah kanan. Nah, kewajiban kita yang pertama berterima kasih ya, membantu siapa saja yang membutuhkan. Selalu berbicara dengan sopan, mengucapkan terima kasih kepada siapapun, selalu minta maaf jika berbuat salah, kemudian menaati peraturan sekolah, berteman dengan siapa saja. Lalu hak kita, siswa berhak untuk dibantu, ya misalnya bingung dengan satu materi, misalnya matematika, nanti bisa meminta bantuan dan kita berhak untuk dibantu. Lalu berhak didengarkan saat bicara, ya kemudian berhak disapa dengan lembut, lalu berhak didoakan, berhak barang pribadinya aman, dan juga berhak memiliki banyak teman, ya. Nah, lakukan hal berikut dalam kelompok adik-adik, amati kembali kewajiban dan hak pada tabel. Pilihlah salah satu kewajiban dan hak pada tabel yang dapat diperagakan. Nah, jadi peragakan pelaksanaan kewajiban dan hak pilih kelompokmu. Lakukan di depan kelas dengan sungguh-sungguh dan percaya diri. Nah, ya, jadi nanti ini diperagakan ya adik-adik. Berikutnya, belajar adalah kewajiban setiap siswa. Udin belajar di sekolah yang menyenangkan. Ia dan teman-temannya selalu disambut guru saat di sekolah. Penyambutan dimulai 30 menit sebelum bel masuk. Penyambutan berakhir saat bel masuk berbunyi. Banyak siswa yang setiap harinya berbeda ya. Jika siswa yang disambut ada 500 siswa, tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Langkah menjawabnya adalah banyak siswa yang disambut adalah hasil pengurangan banyak siswa di sekolah dengan banyak siswa yang tidak disambut. Ya, lalu tuliskan banyak siswa yang disambut, lalu tentukan banyak siswa yang di sekolah dan tentukan banyak siswa yang tidak disambut. Nah, ini ya. Nih contohnya tadi siswanya ada 500 ya yang disambut. Lalu siswa di sekolahnya ada berapa dan banyak siswa yang tidak disambutnya berapa. Nah, bagian ini kita bebas mengisi berapa saja adik-adik ya. Nah, jadi kita akan buat seperti ini. Misalnya yang siswa di sekolahnya semuanya ada 600 ya. Berarti yang tidak disambut itu adalah 100, yang disambut 500 ya. Nah, berikut banyak siswa yang disambut guru dan dalam beberapa hari. Tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Nah, ini berbeda-beda, hati-hati adik-adik ya dalam menentukan jawabannya. Nah, yang pertama, Karina mau buat 1000 siswa di sekolah. Lalu yang tidak disambut adalah 350. Ya, ini kalau dikurang hasilnya adalah ini. Lalu yang berikutnya siswanya semua 1000. Ya, tinggal diubah karena hasilnya ini berbeda-beda. Nah, ini berarti 320 ya. Hasilnya 680. Yang berikutnya. Yang ini 300 ya. Kemudian ini 1000 lagi. Nah, kalau ini berarti 310. Lalu berikutnya yang nomor 5. Kalau ini 695 berarti ini 305. Ya. Nah, buat cerita yang lain adik-adik, ya, jadi tentukan banyak siswa perempuan, banyak siswa totalnya, lalu siswa laki-laki dan tulis 5 kemungkinan. Nah, berarti kita akan membuat misalnya berapa ya? Totalnya kita samain aja 1000 siswa. Kita tulis dulu yang ini ya, biar gampang.
Nah, Karina mau buat di sini misalnya 405. Berarti siswa perempuannya itu 575. Lalu kalau yang berikutnya ini 380, berarti siswanya perempuan adalah 620. Kemudian ini 550, di sini 450. Lalu kalau di sini 470, di sini berarti 530. Lalu terakhir 450, di sini berarti 550 ya. Yang penting ini kalau dikurangi hasilnya betul yang di sebelah kanan. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!